Rasi bintang menuntun langkah, setiap zodiak punya cinta dan arah. Dari Aries hingga Pisces di angkasa, mereka bicara lewat rasa. Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Mayang Sunda. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak. Mungkin dengan tema untuk energi peruntungan mingguan ya. Kita lihat yuk. Dimulai dari hari ini sampai di hari Sabtu ya. Energi ini bisa teman-teman rasakan dari tanggal 14 sampai 20 Juni 2026. Silahkan dirasa-rasa terlebih dahulu ya. Karena energi yang tertarik biasanya ada yang lebih cepat kalian rasakan, ada yang lambat. Silahkan sesuaikan juga dengan situasi dan keadaan teman-teman nih. Kemudian juga anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiak Scorpio ya. Oke para Scorpio, kita lihat di sini yuk, ada apa saja dan seperti apa nih untuk para Scorpio ya. Khususnya dalam energi peruntungan di minggu ini. Kemudian juga silahkan energi ini bisa teman-teman rasakan sampai di hari Sabtu ya. Dari hari Minggu tanggal 14 sampai di hari Sabtu. So silahkan dirasa-rasa terlebih dahulu untuk para Scorpio. Oke, ada apa saja dan seperti apa nih? Baik dari segi asmara, keuangan, kemudian juga karir dan juga kesehatan kamu para Scorpio. Kemudian seperti biasa akan saya ambil 4 kartu terlebih dahulu ya. Tentunya untuk setiap aspek kehidupan kamu. Dan kita lihat untuk Scorpio ini diawali oleh kartu apakah para Scorpio? Oke, diawali oleh The Magician. Ada The Magician di sini. Diawali The Magician. Kemudian juga kartu berikutnya ada Page of Pentacles. Kemudian juga ada King of Pentacles. Kemudian ada Queen of Wands. Oke. Nah untuk para Scorpio 4 kartu sudah saya bukakan. Namun sebelum diklarifikasi kembali lagi harus saya ingatkan, kartu pertamamu ini untuk bacaan cintamu ya. Hubunganmu, asmaramu, kehidupan pernikahanmu, rumah tanggamu. Kemudian juga antara kamu dan si dia. Siapapun dia yang terhubung denganmu, yang dekat denganmu, atau semoga orang yang kamu fokuskan juga tertarik energinya di sini. Kartu kedua untuk keuanganmu. Kartu ketiga untuk dunia karir. Apapun pekerjaanmu, apapun profesi kamu. Kartu keempat ini buat kesehatanmu. Yuk, kita langsung saja klarifikasi agar jelas ya pembacaannya menuju arah mana untuk para Scorpio. Dan kita langsung saja masuk ya untuk bacaan cintamu terlebih dahulu para Scorpio. Untuk bacaan cintamu sudah diawali oleh The Magician di sini. Kemudian juga kita lihat ada kartu-kartu apa saja kah? Ada Page of Wands. Kemudian juga didampingi oleh Page of Swords. Kemudian juga didampingi oleh Page of Cups. Nah para Scorpio ini untuk bacaan cintamu ya. Silahkan sesuaikan dengan keadaan teman-teman. Ini ada The Magician dan juga ada Page of Wands ya. Sebetulnya ini ada kartu mantan kah jika di kartu The Magician ini. Kemudian juga ada Page of Wands. Ini tentang kefokusan ya. Tentang kefokusanmu terhadap sebuah hubungan atau bahkan dalam kehidupan pernikahan. Untuk para Scorpio. Itu untuk Scorpio ya. Nah, begitupun juga jika kita satukan. Jika kita satukan dua kartu ini. Para Scorpio. Ini sebetulnya adalah kartu-kartu yang membawa pesan transisi ya. Jadi lebih kepada pesan transisi yang kuat di sini. Jadi ini adalah tanda dari alam semesta bahwa sudah saatnya kamu melangkah keluar dari zona nyaman dalam urusan cinta. Untuk para Scorpio, kamu harus keluar dari zona nyaman. Para Scorpio ya. Jadi apapun kenyataan yang kamu rasakan ya harus kamu hadapi. Jangan stay terus di zona nyaman gitu ya. Untuk para Scorpio. Begitupun juga ketika kamu keluar dari zona nyaman itu artinya kamu harus bisa membedakan mana yang betul, mana yang salah di sini ya. Dalam sebuah hubungan dan juga dalam kehidupan pernikahan. Jika di dua kartu ini untuk para Scorpio.
Kemudian juga ini ada kartu mantan ya, mungkin seseorang memantau kamu di sini, para Scorpio. Dan juga saya melihat ada seseorang yang bakal jauh lebih fokus kepada kamu. Sepertinya bakal ada seseorang yang bisa jauh lebih fokus kepada kamu ya, untuk para Scorpio. Atau mungkin Scorpionya sendiri yang bakal jauh lebih fokus terhadap hubungan gitu ya, atau bahkan dalam kehidupan pernikahan ya. Untuk para Scorpio. Kemudian juga di dua kartu berikutnya ini ada Page of Swords dan juga ada Page of Cups. Nah, jika di dua kartu ini masih untuk percintaanmu, dunia asmara kamu ya, para Scorpio. Ini yang pertama untukmu yang lajang. Untuk para Scorpio yang lajang, terlebih dahulu ya. Nah, untuk para Scorpio yang lajang, para Scorpio ini mungkin jangan terus mengurung diri. Kamu di sini setidaknya harus bisa membuka hati atau bahkan ya harus bisa mencari pasangan gitu ya. Apakah ke tempat-tempat baru yang lebih menarik atau yang belum pernah kamu jajaki sebelumnya. Untuk para Scorpio lajang, silahkan di sini. Jangan mengurung diri terus ya. Untuk para Scorpio. Ini juga salah satu menandakan bahwa kamu harus keluar dari zona nyaman juga, masuk ya. Untuk para Scorpio. Begitupun juga bagaimana jika para Scorpio yang single sudah, yang couple ya. Untukmu yang couple yang berpasangan. Nah, jika untuk yang berpasangan, energi kartu ini menyarankan kamu bahwa para Scorpio yang sudah menikah atau yang sudah berpasangan juga mungkin ada bagusnya juga ya. Ada bagusnya juga apakah kamu harus ada waktu ya. Apakah di sini kamu bakal merencanakan perjalanan bersama, bahkan sebuah perjalanan singkat mungkin ya, untuk sebuah perjalanan singkat atau day trip lah, 1 hari ke tempat baru yang belum pernah kalian berdua kunjungi. Ini bisa menjadi bumbu manis yang menghidupkan lagi kenyamanan hubungan, keharmonisan hubungan. Ini bisa bangkit lagi di sini. Untuk para Scorpio bisa hidup lagi ya, karena perubahan suasana. Ketika hadir atau ada perubahan suasana, ini sangat bagus untuk menyegarkan ikatan kalian berdua. Baik itu pernikahanmu atau bahkan hubunganmu bersama seseorang ya. Untuk para Scorpio silahkan. Atau ya ini mungkin banyak ya Scorpio yang merencanakan pengen kemana gitu, pengen jalan-jalan, pengen berpergian kemana nih. Ini juga ada perencanaan perjalanan. Entah perjalanan singkat gitu ya, atau perjalanan panjang jarak jauh, bisa silahkan sesuaikan ya dengan keadaan teman-teman. Intinya untuk hubungan, untuk asmara ya harus ada perubahan suasana, biar kepada kamu tidak ngerasa monoton, tidak ngerasa boring gitu ya. Bahkan juga dari perubahan suasana itu bisa membuat kamu jauh lebih dekat dengan pasangan atau bahkan dengan kekasih hatimu, para Scorpio. Next ya, silahkan sudah untuk energi hubungan. Nah, ini untuk keuangannya para Scorpio sudah ada Page of Pentacles di sini. Diawali oleh Page of Pentacles ya untuk keuangannya para Scorpio, kemudian juga didampingi oleh Emperor. Kemudian juga ada The Hangman. Kemudian juga ada The Devil. Oke, Scorpio. Ini untuk keuanganmu, khususnya dalam energi peruntungan di minggu ini. Saya melihat di dua kartu ini ada Page of Pentacles dan juga Emperor ya. Jika ini mungkin lebih kepada bisa dibilang kabar indah, kabar baik bisa lah para Scorpio ya. Kabar baik, kabar indah bisa. Kenapa saya bilang kabar baik, kabar indah? Ya ini memang datang ke sektor keuangan kamu gitu. Untuk para Scorpio ya. Dalam energi peruntungan di minggu ini, Scorpio, kamu menerima energi kartu yang penuh sukacita di sini dan juga keharmonisan. Ini uang ya. Ini tentang keuangan kamu yang saya bacakan, yang saya tarik di sini untuk para Scorpio. Ketika dua kartu ini muncul hadir, ini adalah kartu-kartu yang menjanjikan bahwa uangmu tidak akan bermasalah. Jadi tidak masalah gitu, masalah keuangan ya, bahwa uang tidak akan menjadi masalah, tidak akan menjadi masalah, tidak akan menjadi beban buatmu sepanjang minggu ini.
Makanya saya bilang kabar baik di sini untuk para Scorpio ya, jika di dua kartu ini. Kemudian juga masih di bagian keuangan para Scorpio ada The Hangman dan juga The Devil. Oke, dua kartu berikutnya masih di bagian keuangan. Nah, di dua kartu berikutnya ini tentang keuangan para Scorpio, saya melihat Scorpio ini masuk fase kemakmuran. Iya, ini bahkan ada yang sangat melimpah gitu di bagian keuangan. Nah, ini jika kamu masuk dalam fase seperti ini, ada perbaikan, sedang bagus keuangan kamu, ya. Ini adalah hal yang patut disyukuri. Silakan, tetaplah banyak-banyak bersyukur, syukurilah gitu ya. Jadi Scorpio ini bagus ya di bagian keuangan. Bahkan ada yang dimulai dari hari Minggu 14 Juni keuangan kamu membaik. Ada juga ya untuk para Scorpio. Scorpio tapi di sini juga membawa pesan ya untuk para Scorpio, sekalipun keuangan kamu jauh lebih baik, bisa kamu handle atau bahkan bagus gitu ya. Ini membawa pesan pastikan kamu jangan pelit ya untuk para Scorpio. Scorpio, pastikan kamu jangan pelit di sini. Dan juga kamu harus tetap bersedia gitu ya, tetap baik hati, tidak sombong, bermurah hati, terutama dengan rezeki yang kamu miliki saat ini. Karena apa yang kamu tanam, kemudian ketika kamu memberikan dengan ikhlas, ini bakal kembali kepada kamu dalam bentuk berkah yang berlipat ganda. Jadi luangkanlah waktu untuk memberikan sumbangan atau bahkan sedekah. Ya itu di tempat kamu saja, di lokasi kamu saja, di sekitar kamu saja, silahkan. Harus banyak-banyak bersedekah, harus memberi ya, berbagi, silahkan. Untuk para Scorpio di bagian keuangan. Next untuk dunia karir ya. Dunia karirnya para Scorpio ada King of Pentacles, dan kita lihat yuk untuk kartu-kartu pendampingnya. Kita lihat King of Pentaclesmu ini didampingi oleh kartu apa saja kah? Ada Justice ya, Scorpio. Kemudian juga didampingi oleh The Strength. Ada juga The Death. Oke, ini untuk dunia karirnya para Scorpio, terlihat tidak? Jika tidak saya geser, terlihat ya. Oke, untuk dunia karirnya para Scorpio sudah ada King of Pentacles, kemudian juga ada Justice di sini. Nah, ini untuk dunia karirmu para Scorpio. Jika untuk di ranah profesional ya, karir, kerjaan, apapun pekerjaanmu, apapun profesi kamu, jika dalam energi peruntungan di minggu ini, sebetulnya ini hadir ya, kartu ini membawa energi positif. Energi yang sangat positif bagi kamu, terutama kamu yang ingin menyusun, yang sedang menyusun rencana karir jangka panjang, atau bahkan buat masa depan kamu, ya ini adalah energi kartu yang sangat positif untuk para Scorpio ya. Silahkan nih jika di dua kartu ini. Kemudian juga untuk para Scorpio yang ingin jauh lebih seimbang gitu, ingin bisa ngatur waktu, semoga. Karena ini adalah kartu-kartu yang positif ya untuk para Scorpio. Begitupun kamu yang punya rencana apapun buat pekerjaanmu, ini adalah kartu yang positif untuk para Scorpio. Next, coba kita lihat di dua kartu berikutnya ini ada The Strength dan juga The Death ya. The Strength ini mengharuskan kamu sabar. Para Scorpio ini ada kartu The Strength. Yang pertama untuk para Scorpio, jika di dua kartu ini masih tentang kerjaan ya, atau bahkan buat karir. Yang jelas, yang saya prediksi para Scorpio, segala sesuatunya ini diprediksi bakal berjalan jauh lebih lancar. Bisa membuat kamu jauh lebih tenang. Jadi hambatan juga minim lah, minim hambatan, terutama di tempat kerja. Kemudian jika belakangan ini kamu sempat menghadapi drama ya, atau masalah gitu. Jika seandainya kamu yang punya masalah dengan rekan kerja, dengan teman kerja, ya badai ini dipastikan bakal mereda juga. Bakal mereda juga gitu ya, bakal baikan lagi lah, bakal reda gitu. Jadi utamanya Scorpio ini jika menghadapi tentang pekerjaan atau bahkan untuk urusan kerja, ya tetaplah tenang. Karena ketenangan kamu inilah gitu yang bisa membuat segalanya mengalir ke arah yang jauh lebih baik ketika kamu tenang, bukan tantrum ya untuk para Scorpio. Nah, begitupun juga untuk para Scorpio yang sedang mencari kerjaan. Bagi pencari kerja
untuk para Scorpio yang sedang mencari kerjaan. Ini semesta karena sedang berpihak kepada kamu, pekerjaan yang tepat, atau bahkan pekerjaan yang sesuai kamu inginkan, yang ideal, ini diprediksi bakal datang menghampiri kamu dalam energi ini. Jadi bersiaplah nih untuk para Scorpio, kamu bisa menikmati momen yang dimana segala sesuatunya ini berjalan persis seperti yang kamu mau. Seperti yang kamu mau, seperti yang kamu inginkan. Untuk para Scorpio ya. Silahkan. Kemudian juga untuk kesehatannya para Scorpio ini ada Queen of Wands, ada si Ratu Tongkat nih di bagian kesehatan. Coba kita lihat untuk kesehatannya para Scorpio sudah ada Queen of Wands dan kita lihat pendampingnya ada 8 pedang. Didampingi oleh 8 pedang. Kemudian juga ada 5 koin. Kemudian juga ada Six of Swords. Oke. Scorpio ini kesehatanmu, ada si Ratu Tongkat, ada 8 pedang ya. Untuk para Scorpio ini. Oke, jika di 2 kartu ini, masalah kesehatan, bagian kesehatan lah, bukan masalah ya. Untuk para Scorpio, ini adalah kartu yang ditujukan. Ini adalah 2 kartu yang pertama ditujukan untuk para Scorpio yang sedang berjuang melawan masalah kesehatan yang cukup serius. Dengan kehadiran kartu-kartu ini sebetulnya membawa pesan spiritual yang mendalam. Ini artinya kartu yang mengingatkan kamu bahwa kesembuhan juga bisa datang dari jalur berkah doa kebaikan yang kamu tabur. Ya. Ini untuk para Scorpio seandainya kamu yang sedang berjuang melawan masalah kesehatan yang cukup serius. Kamu bisa sembuh. Ya, dan yang sampai jangan kamu lupakan apa yang kamu tabur dari kebaikan-kebaikan yang sudah kamu lakukan juga. Dari situ, jika pesan spiritual ya, dari situ juga bisa membuat kamu baik, bisa sembuh lagi dari doa, dari berkah gitu ya. Untuk para Scorpio ini, apalagi dari jalur berkah dan juga jalur kebaikan yang kamu tabur. Makanya saya bilang Scorpio jangan pernah bosan berbuat baik ya. Jadi bodoh amat orang lain mau jahat sama kamu, mau gimana juga tetaplah berbuat baik di sini. Untuk para Scorpio nih, apalagi Scorpio yang sedang melawan penyakit. Silahkan. Next, di sini masih untuk kesehatannya para Scorpio, di 2 kartu berikutnya ini ada 5 koin dan juga 6 pedang. Nah, jika di 2 kartu ini para Scorpio, ini adalah momen yang tepat untukmu ya, mencari keberkahan pemulihan untuk para Scorpio. Jadi sebetulnya ini tidak ditujukan kepada para Scorpio yang punya masalah penyakit berat saja. Untuk para Scorpio yang mempunyai masalah kesehatan tentang hal apapun ya, pokoknya tentang apapun. Sebetulnya ini adalah momen yang tepat untuk mencari berkah pemulihan gitu ya untuk para Scorpio. Apakah dengan cara membantu sesama atau kamu memberikan sumbangan sedekah ya, terutama kepada mereka yang sangat betul-betul membutuhkan. Bahkan di sisi lain juga kamu itu dituntut untuk mengambil tindakan nyata secara fisik ya, jika untuk kesehatan gitu. Para Scorpio. Karena sudah waktunya kamu harus betul-betul tegas di sini meninggalkan segala kebiasaan lama yang tidak sehat gitu. Ya. Kemudian mulai memilih, silahkan terapkan pola hidup yang jauh lebih sehat, terutama demi kebugaran tubuh kamu ya. Para Scorpio silahkan. Dan jika kita tarik dari afirmasinya para Scorpio, silahkan para Scorpio afirmasikan diri kamu bahwa saya sangat bersyukur atas hubungan yang penuh kasih dalam hidupmu, dalam hidup saya ya. Untuk para Scorpio silahkan afirmasikan bahwa saya Scorpio sangat bersyukur atas hubungan yang penuh kasih dalam hidupku ya, dalam hidup saya. Silahkan para Scorpio tetap semangat. Dan seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.